Puluhan massa aksi peduli lingkungan berkumpul di depan Kedutaan Besar Australia. Sudah 3 bulan, tim yang dibentuk oleh pemerintah tidak ada hasilnya. Mereka menuntut pemerintah Australia bertanggung jawab penuh atas tindakan pencemaran minyak Montara di Laut Timor yang telah terjadi Agustus lalu. Para demonstran ini juga menggugat reaksi pemerintah yang dinilai lamban menangani kasus pencemaran minyak Montara di Laut Timor. Pemerintah Indonesia terjebak dengan bantuan-bantuan yang sifatnya karitatif untuk hal lingkungan. Bagaimana misalnya kita lihat dalam pertemuan World Ocean Conference ada dana dari Australia juga untuk acara tersebut. Tetapi dana-dana seperti ini mengungkung pemerintah sehingga tidak bisa bertindak drastis terhadap pemerintah Australia manakala terjadi pencemaran terjadi seperti yang terjadi sekarang di Laut Timor ini. Inilah aksi lanjutan teriakan rakyat Indonesia Timur yang tak kunjung didengar pemerintah pusat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar, udah relakan beragam kami, dan kami berjanji. Persoalan ini sudah menjadi bahan perbincangan dunia internasional. Semenjak tahun 1972, negara kesatuan Republik Indonesia kembali dijajah oleh pemerintahan Australia. Aliansi mahasiswa di Kupang kerap menyuarakan protes atas permasalahan minyak Montara di Laut Timor. Meskipun berjalan rutin sejak terjadinya pencemaran, aksi para mahasiswa ini terasa tidak pernah bergaung. Namun jelas mereka ingin menyuarakan bahwa Indonesia tidak boleh tinggal diam. Lagi meminta kepada pucuk pimpinan tertinggi di Nusa Tenggara Timur untuk tunjukkan sikap politik Anda terhadap persoalan itu. Pusat sepertinya sudah terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan para elit. Itu saja, artinya kan mereka sudah terkooptasi. Elit Indonesia atau elit internasional? Elit Indonesia bekerjasama dengan elit internasional. Kilang minyak Montara di perairan Laut Lepas Australia meledak pada 21 Agustus lalu. Sejak meledak, kilang minyak milik mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra ini menumpahkan minyak hampir 500 barel setiap harinya. Dari hasil kajian WWF Australia, pencemaran minyak Montara mengancam kelestarian beragam biota laut. Namun sungguh disayangkan, meskipun pencemaran minyak Montara telah sampai pada perairan Indonesia, pemerintah belum tegas menyatakan telah terjadinya pencemaran. Apakah ini merupakan wujud lemahnya diplomasi Indonesia terhadap Australia? Pasti tidak lemah karena banyak masalah yang kita harus terangkan. Banyak masalah, mungkin bukan lemah atau keras atau bagaimana ya. Yang penting efektif. Saya kira konsiderannya itu bukan apakah kita keras dalam arti kata nyaring atau kita lemah. Yang penting kita tuh deliver nggak, ada permasalahan, apakah kita efektif nggak. Saya kira berdasarkan itu kita tidak perlu meragukan dengan Australia berbagai masalah kita bisa kelola dengan baik. Sungguh disayangkan, setelah berselang 4 bulan dari meledaknya kilang minyak Montara Australia, pemerintah Indonesia baru bergerak membentuk panitia nasional untuk menangani masalah minyak Montara. Mengapa harus menunggu sampai berbulan-bulan? Penanganannya gimana? Pertama kan kita harus membentuk tim dulu dong, tim untuk bisa mengatasi. Dibentuknya baru tanggal sekian, bukan tanggal sekian. Saya sendiri tidak tahu kenapa, to be honest. Tapi yang pasti Anda bisa yakinkan kita bekerja keras. Jika pemerintah pusat tidak memberikan perhatian khusus pada masalah ini, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Pusat untuk juga aktif
Tapi baru mengambil langkah. Baru dibentuknya panitia nasional baru sekarang itu bagaimana? Saya minta maaf itu saya tidak komentari. Tapi ya bagi kami di provinsi segera setelah kami mendapatkan informasi kami bentuk tim. Pemerintah Indonesia belum secara tegas mengatakan bahwa Laut Timor telah tercemar oleh ledakan kilang minyak Montara. Seluruh instansi pemerintah terkait satu suara, yakni masih menunggu hasil uji laboratorium. Tim dari pusat beberapa waktu lalu turun untuk juga mengambil sampel dan tentu mereka melakukan uji laboratorium. Sampai hari ini saya belum mendapatkan informasi tentang hasil dari uji laboratorium. Pencemaran sampai dengan hasilnya sampai dengan saat ini belum dideklar. Jadi kami tidak akan sembrono atau gegabah menyatakan di situ ada pencemaran atau tidak. Dipelajari apa statusnya? Belum kita sedang dipelajari melalui timnya. Sedang dipelajari saat ini. Tim telusur pun mengambil sampel yang sempat diambil oleh para nelayan dan diberikan pada instansi terkait di Kupang, Nusa Tenggara Barat. Tim kami lantas mendatangi kantor administrasi pelabuhan yang bertindak sebagai pusat posko terkait masalah pencemaran Laut Timor. Sampel yang diambil oleh masyarakat. Bagi saya, posko, siapapun yang melaporkan tetap saya terima. Baik itu masyarakat maupun lembaga masyarakat maupun dari pemerintah daerah tetap saya terima. Dan seperti inilah sampel yang diambil oleh masyarakat di laut. Sampel ini lantas kami bawa ke laboratorium di Universitas Indonesia untuk diuji. Apakah benar limbah yang ditemukan para nelayan adalah minyak? Besar sekali ya, karena kalau di dalam limbah saja itu biasanya maksimal 0,1% itu di dalam limbah minyak. Nah, artinya tanah gitu ya, yang limbah yang boleh dibuang itu harus di bawah 0,1%. Ya sebenarnya minyak itu kan kalau untuk biota laut memang berbahaya ya. Jadi kalau tahap pertama itu kalau dia melapisi permukaan air gitu, itu akan mengurangi kelarutan oksigen dalam air dan bisa menyebabkan biota yang ada dalam air itu kekurangan oksigen gitu. Tapi bisa juga biota-biota atau hewan-hewan yang terkena langsung oleh minyak itu juga bisa keracunan, bisa mati atau minimal terganggu kehidupannya. Nyatanya Laut Timor telah tercemar minyak. Entah apa yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah untuk membuka hal ini secara tegas. Namun bukan hanya itu. Terkait penanganan masalah pencemaran, pemantauan tidak dapat dilakukan secara berkala. Tapi
Tapi yang sampai saat ini masih baru bisa kami laksanakan hanya pemantauan. Itu pun terbatas karena memang kami mestinya harus ada kapal yang ditempatkan di lokasi sana secara stasioner sehingga dapat melaporkan perkembangan pencemaran itu dari saat ke saat. Kendalanya itu ya Pak ya? Kendalanya itu. Tuntutan kami itu sudah kami sampaikan ke pusat. Hal ini pun kami konfirmasikan langsung ke Departemen Perhubungan selaku otoritas pusat. Ada dong, baik dari Australia maupun dari kita ada. Bahkan sampai dengan hari ini sudah tidak ada penanggulangan lagi karena memang sudah tertutup pada saat diduga pada saat nanti akan menutup sumur utama. Itu mungkin akan terjadi kebocoran lagi. Penanganan pencemaran tidak bisa dianggap enteng. Jadi kita bisa bayangkan selama 3 bulan minyak mengalir terus ke laut dan lama-lama terjadi dispersi. Dispersi itu adalah jarak jangkauan minyak yang menyebar itu makin jauh. One day dia akan menyampai pantai dan kalau dia belum sampai pantai biasanya dia sebagian teroksidasi, sebagian terkoagulasi, sebagian menjadi tarbol, menjadi bola-bola minyak begitu dan dia akan terus mengalir. Jadi artinya ini sebuah kegiatan internasional yang harus ditanggulangi juga secara internasional. Ini harus segera dikepung minyak tersebut kemudian oleh balon-balon pengepung minyak khusus, kemudian dipompakan pada sebuah tangki, kemudian tangkinya adalah tangki pemroses dan kemudian airnya dikeluarkan, hanya minyak yang ditampung terus begitu selama proses penanggulangan itu terjadi. Dispersan itu hanya tugasnya adalah membuat minyak itu kemudian bercampur dengan air laut dan dia jatuh ke bawah. Jadi artinya minyak-minyak itu tidak hilang, tetapi dia hilang di permukaan, tetapi dia jatuh ke dasar laut dan numpuk di dasar laut. Dengan harapan bahwa karena numpuk di dasar laut, dia tidak menyebar kemana-mana. Mungkin suatu hari nanti dia harus menggali kemudian dasar lautnya itu untuk membersihkan. Karena kalau tidak berarti dasar laut tercemari memang. Kerusakan alam fatal menjadi konsekuensi logis dalam kasus ini. Pemerintah tidak boleh gegabah dalam menanganinya. Kalau masyarakat itu kan yang bagian kecilnya, yang besarnya adalah bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan yang maha dahsyat di Laut Timor. Laut Timor yang perairan Indonesia, satu institusi pemerintah Australia atau institusi swasta di Australia yang mengetahui secara pasti berapa besar kerusakan itu, berapa banyak burung yang mati dan lain sebagainya. Walaupun pemerintah Australia katakan bahwa hanya sekitar 10-20 ekor burung itu sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kedalaman 50 ada nggak? Tercemarnya Laut Timor bukan hanya menyiksa biota laut Indonesia, namun juga rakyatnya. Para nelayan yang menggantungkan nasibnya pada Laut Timor terpaksa kehilangan mata pencarian mereka. Kini, 7.000 nelayan Nusa Tenggara Timur terancam perekonomiannya. Nah, biasa kita uangkan itu paling sedikit 10 jutaan lah, itu udah paling rendah Bu. Cuma sudah adanya pencemaran ini, anak-anak tuh paling cuma 3 juta, 4 jutaan aja itu sudah paling banyak, itu udah bisa lebih lagi.
Sebelum masalah pencemaran ini pun, para nelayan sudah cukup kesulitan dalam menangkap ikan. Isunya soal perbatasan. Baru-baru ini, beberapa nelayan juga ditangkap karena dianggap melanggar batas yang telah ditentukan. Beberapa di antaranya adalah nelayan-nelayan yang sempat melaporkan terjadinya pencemaran dan sempat merekam adanya pencemaran di Laut Timor. Sekarang dia ditangkap, Pak, dengan alasan kita juga tidak tahu sampai sekarang alasannya ditangkap, kita juga belum tahu pasti. Pemerintah Australia. Banyak dari nelayan Indonesia yang ditangkap oleh Australia harus meninggalkan istri dan anak-anak mereka. Mereka meninggalkan istri dan anak-anak tanpa bekal yang cukup bagi keluarganya untuk melanjutkan hidup sehari-hari.